Again everyone, welcome back again the Bitcoin update. How are you today? Hopefully you guys fine, healthy, and stay strong ya dengan condition market yang sedang terjadi saat ini. Cukup menarik guys, dalam 24 jam terakhir I think liquidation yang terjadi pada Bitcoin terutama untuk long position ya, itu mencapai angka 592 juta dolar. Tapi dalam 1 jam terakhir, karena Bitcoin langsung balik nih ke 94.300, kalian lihat sekarang gantian shortnya yang kena likuidasi itu lebih banyak daripada longnya dengan total perolehan 900.000 dolar. So kalau 4 jam terakhir itu total udah 1 juta dolar guys, 105,99 juta dolar. Well, it's quite big ya teman-teman dengan condition kayak begini. Sebenarnya memang kalau kita ngelihat dari liquidation heat map-nya, kayaknya saya pakai yang liquidation map aja lebih gampang ya. Posisinya on the 7 days itu memang bensinnya lebih gede ya untuk dia naik technically. Bisa up sampai ke 99.000 dolar aja, itu udah 5,9 billion yang udah kena liquidation tuh kalau misalkan dia naik sampai ke sana. Jadi memang apa yang terjadi kemarin, tepatnya hari Senin, menurut saya ini amazing guys ya. Proses yang terjadi yang berlangsung itu membuat saya berpikir, awalnya saya pikir market akan closing ya di bawah level 91.000 dolar dengan selling pressure kan yang begitu signifikan dan impuls banget gitu ya. Itu terjadi pada saat New York Open. Artinya di sini memang kita tahu New York Open itu nggak main-main gitu kan. I mean, we have strong sentiment berbicara soal NFP dari Jumat lalu, unemployment rate dari Jumat lalu yang bisa dibilang pending gitu loh untuk market crypto. Karena S&P 500 sama Nasdaq tuh udah turun duluan pada saat rilis data di hari Jumat. Tapi keduanya sama-sama recover ya hari ini. Meanwhile dollar mengalami correction dan I think itu yang jadi trigger dari Bitcoin untuk having a rebound dulu ya untuk posisinya dia saat ini teman-teman sekalian. So, what can we expect ya untuk Bitcoin nih ya seminggu ini? Pertama, mau di-remind kembali ya di live streaming kemarin saya ada ngomongin soal core CPI dan CPI report yang akan dirilis pada hari Rabu. Ini adalah yang perlu diantisipasi oleh para pelaku pasar. And for me personally, I think teman-teman sekalian ya dengan forecastnya di sini di angka 2,7 ke 2,9, apabila sesuai dengan forecastnya, ini hanya akan menambah selling pressure saja ya pada Bitcoin dan juga crypto market. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita akan diberikan sentimen yang negatif dari perkiraan keputusan suku bunga Fed pada tanggal 29 Januari, yang artinya sekitar 15 hari lagi dari sekarang. Ya, ini akan bergantung dari data labor market dan akan bergantung dari data inflation yang dirilis pada Rabu ini juga. Jadi kalau misalkan memang inflation ternyata terbukti gitu kan, 3 bulan berturut-turut naik trennya, itu artinya kan the Fed bisa membenarkan ya pandangan mereka soal potensi kenaikan inflasi pada di 2025 ini. Ditambah ini kita belum ngomongin efek dari tarif dagangnya Donald Trump yang technically akan mempengaruhi import. Jadi buat barang-barang yang diimport pasti biayanya atau harganya akan jadi lebih mahal kalau kena tarif dagangnya si Donald Trump. Itu jadi satu concern guys ya. Dan ya ini untuk seminggu ini ya itu ya paling hari Rabu yang kita boleh pantau dan kita boleh antisipasi. Selebihnya paling ada beberapa anggota Federal Reserve atau anggota FOMC ya. William dia akan speak pada hari Rabu, kemudian malamnya dia ngomong lagi, and ada Kashkari juga dia akan ngomong pada hari Rabu, kemudian kalau nggak salah tadi saya ngecek hari Kamis juga ada ya, nih William lagi dia ngomong ya. Dia lumayan dapat jadwal sibuk dia ya untuk semingguan ini. Dan hari Jumat paling terakhir ya sifatnya data-data aja ya, kayak building permit, housing starts. Ini sebenarnya nggak terlalu impactful yang gimana banget. Cuma kalau dari China-nya sih yang ada data lumayan penting, yaitu GDP-nya dia dan juga Chinese unemployment rate.
Ini berarti sesi-sesianya yang boleh diantisipasi, bisa ada pergerakan yang cukup volatile ya di jam 7 pagi sampai jam 10 pagi ya lebih kurangnya. Ya itu dari segi data sih itu yang mungkin boleh dipantau. Dan mungkin kalau kita lihat ya dari PF sendiri, saya belum dapat report fully-nya teman-teman. Cuma kalau kita lihat ini sementara Bitwise sudah masuk, Grayscale udah masuk, dua-duanya outflow. Nah biasanya si BlackRock itu sekitar jam 11-an atau jam 10, jam 11-an gitu ya baru udah keluar gitu. Ini saya juga penasaran nih, pengen tahu gimana tuh ya, apakah BlackRock masih akan terus berjualan efek dari NFP atau unemployment rate data yang dikeluarin hari Jumat lalu. Kalau misalkan demikian ya itu artinya selling pressure pada Bitcoin saya pikir tetap bisa berlanjut, atau paling tidak kita bisa katakan Bitcoin mungkin ya hanya akan terkonsolidasi. Karena begini teman-teman, pada prinsipnya kalau kita lihat di sini ya, apa sih yang terjadi? Ya Bitcoin tadi berusaha tuh untuk break dari low point ini gitu kan. Ini dia berusaha nih untuk break dari low point ini teman-teman. Tapi kemudian apa yang terjadi? Memang dia menciptakan lower low technically di time frame yang lebih kecil. Tapi kalau di time frame daily jatuhnya apa? Jatuhnya dia responsif terhadap area support ini gitu. Ini support yang saya tandain ya teman-teman sekalian, merupakan level $91.000 dan dia sustain bertahan di atas itu. Ya coba untuk nahan gitu ya. Apakah di sini memang artinya market hanya akan dibawa konsolidasi aja. Begitupun saat CPI itu. Ya, nanti pada saat CPI mungkin masih konsolidasi juga, ya cenderung naik, cenderung turun, tapi ternyata marketnya steady begitu saja menunggu pelantikan Donald Trump pada hari Senin mendatang, yang juga sekaligus pengunduran diri dari Gary Gensler secara resmi pada tanggal 20 Januari. Nah itu bakal jadi menarik ya. Banyak orang berspekulasi sell the news event gitu kan. Bisa memang sell the news event pada saat Donald Trump-nya nanti sudah resmi ya menjabat di White House atau memasuki gedung putih ya teman-teman. Tapi kalau saya ngelihat seandainya sentimen negatifnya diciptakan dari sekarang, liquidation-nya itu dimainkan dari sekarang, artinya market memang sengaja di wipe out dulu, paper hand juga dipaksa keluar dulu supaya mereka yang galau di spot ya kan, udahlah lu keluar aja gitu ya, jadilah likuiditas ya bagi para whales ini bagus banget teman-teman. Artinya apa kalau kita ngelihat ini ya, apa yang terjadi pada Bitcoin itu secara pergerakan ya, kecenderungan ada orang yang menghubungkan bahwa ini mirip gitu kayak 1 minggu sebelum Donald Trump menang ya dari pemilu gitu. Jadi kalau kita lihat ini sentimennya nih, waktu itu pemilunya sekitar tanggal 6 November. Kemudian 1 minggu sebelumnya kita ngeliat Bitcoin having correction ya, sekitar minus 8%-an setelah dia successfully creating higher high. Ya, tapi kalau kalian ingat kan pada saat itu juga ada hubungannya loh sama yang namanya elektabilitas ya. Kalau kita lihat waktu itu elektabilitasnya Donald Trump menurun di menit-menit akhir. Jadi kayak di putaran terakhir tuh tiba-tiba elektabilitasnya dia turun. Tapi setelah pemilu berlangsung, setelah votingnya masuk, setelah hampir bisa dipastikan kalau Donald Trump yang akan menang, itu market langsung rally dan react gitu kan. Nah sekarang kan ceritanya beda nih ya. 1 minggu sebelum kita dijatuhi apa? Yang namanya FUD teman-teman. FUD-nya itu datang dari BTC Silk Road ya, yang disita oleh US government. Kemudian akhirnya dikasih approval ya kalau pemerintah boleh jual gitu kan. DOJ approved to sell $6.5 billion Silk Road Bitcoin. Nah ini sebenarnya menciptakan kekhawatiran, yes. Tapi fun fact ya teman-teman sekalian, yang namanya US di sini itu kalaupun dia kasih approval ya untuk ngejual gitu, lampu hijau untuk ngejual, mereka juga nggak bisa langsung jual sekaligus. $6.5 billion masuk ke market ya seketika, itu pasti akan bikin market panic selling yang gila-gilaan gitu. Artinya apa? FUD ini nggak ngefek gitu ya. Kalau kita lihat mungkin orang-orang sudah lebih paham dan lebih pintar juga, dalam artian beda ceritanya sama Germany government nih pada saat itu. Jadi begitu dia dapat BTC ya sitaan itu, ya udah dia langsung jual gitu kan. Ini pikir mereka ya udahlah lumayan lah nambahin kas negara gitu. Tapi kan memang mereka tidak punya kepentingan. Nah kalau di sini kondisinya berbeda, ada kepentingan di situ. Seperti
planningnya Donald Trump ya terkait dengan BTC Strategic Reserve. Donald Trump sudah berjanji tuh waktu dia kampanye di Nashville, dia ada ngomong teman-teman kalau Bitcoin yang US punya dan yang akan US dapatkan pada masa kejabatan dia itu tidak akan dia jual teman-teman, karena mengikuti prinsipalnya Bitcoin katanya, never sell your Bitcoin, kata dia begitu teman-teman. Nah, ini kan menarik ya kalau misalkan kita lihat ya FAT ini keluar kayak a week before Donald Trump naik. Artinya ada concern mungkin ya pengen ngejatuhin planningnya Donald Trump ya, bisa kayak begitu juga. Tapi faktanya begini, Bitcoin yang dipegang sama US government ini, mereka juga nggak bisa langsung jual ke market sekaligus gitu loh. Ya, artinya dia punya waktu tuh sangat singkat nih. Hanya dalam seminggu ini dia harus bereskan kalau emang tujuannya adalah mau ngejatuhin Donald Trump. Karena begitu dia menginjakan kaki di White House, artinya dia punya kesempatan lah ya. Dia punya wewenang untuk memberikan perintah ya kan bahwa udah Bitcoin yang kita punya jangan dijual. Nah itu udah artinya waktunya cuma mepet teman-teman. Dan kalaupun mereka mau jual, setahu saya nih paling tidak mereka akan lakukan lewat exchange ya, misalnya Coinbase gitu, tapi OTC transaksinya. Jadi nggak masuk tuh ke dalam order book, dan very likely ketika dijual sekalipun akan langsung ada pembelinya ya, yang langsung menampung ibaratnya. Jadi kalau misalkan dijual ya ordernya harus match dulu nih ya, karena exchange yang siapin pembelinya ya, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua teman-teman yang harus kita lihat juga, kalau misalkan mereka memang mau buru-buru jual gitu ya, nggak bisa secara instan. Kenapa? Karena dikhawatirkan mempengaruhi aktivitas pasar. Ya, kalau misalkan volatilitas resiko pasar terjadi hanya akibat daripada US government yang technically sekarang banget lagi mau coba untuk mengadopsi Bitcoin secara masif, punya planning Bitcoin strategy reserve and bla 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 bla, itu bisa banget loh mempengaruhi kalau kita bilang ya, volatilitas pasar. Jadi kesannya mereka seperti market maker teman-teman sekalian. Nah itu saya rasa nggak mungkin ya untuk dilakukan. Dan setahu saya kalaupun mereka mau jual mungkin sistemnya lelang. Jadi tadi saya ngelakuin research, ternyata BTC itu ya pernah disita juga dari pasar. Ya ini kan black market ya, Silk Road teman-teman, di tahun 2014, dan cara jualannya itu ternyata dengan dilelang ya. Jadi di auction teman-teman sekalian ya, mungkin kita coba cari ya BTC Silk Road 2014 auction. Nah ada auction date-nya tuh. Nah, Bitcoin News Today ya, US clear ini nggak keluar teman-teman beritanya ya kan, tuh nggak keluar ya. Soalnya harusnya 2014 ya kan. Nah ini nggak keluar nih beritanya teman-teman ya. Have to research ya lebih jauh. Nah ini dia nih keluar nih teman-teman. Tuh pada tanggal 27 Juni 2014 the US Marshals Service sold 29,657 bitcoins in 10 blocks in an online auction estimated to be worth $18 million at contemporary rates and only about a quarter of the seized Bitcoin. Nah itu ya, prosesnya teman-teman adalah lewat online auction. Artinya begitu dia melakukan proses penjualan itu, kan dilelang teman-teman ya. Berarti kan udah ada orang yang bersedia beli. Nah, ini technically tidak akan membuat market mengalami yang namanya oversupply. Itu aja ya sebetulnya. Jadi ya FAT ini sebenarnya nggak tahu ya, harusnya nggak terlalu berdampak sih. Dan pada akhirnya kalau misalkan market lebih reaktif terhadap NFP dan unemployment rate, saya rasa itu lebih masuk akal karena penekanannya lebih kepada keputusan Federal Reserve untuk tidak melakukan rate cut lebih jauh. Jadi dia bisa pertahankan suku bunganya untuk tetap berada di angka yang sama, mungkin sampai dengan, kita nggak tahu ya, sampai nanti dia ngubah kebijakan lagi. Tapi yang pasti begitu itu terjadi harusnya membuat market sedikit lebih concern. Kenapa? Karena efeknya adalah di risk of asset
yang technically kita bisa bilang kamu nggak ngapa-ngapain aja dikasih bunga gitu ya, dan nominalnya 4,79%. Mungkin terkesannya kecil, tapi kalau misalkan buat orang yang pegang uangnya udah billions of dollar, millions of dollar, ya ini lumayan gitu. I mean dengan angka segitu pun mereka juga oke gitu ya. Jadi kita bisa bilang rotasi cash flow-nya atau rotasi cash flow-nya saat ini mungkin lebih ditaruh di bonds itu dan di surat utang itu, teman-teman sekalian. Alhasil membuat orang-orang lebih memilih untuk aset yang autopilot aja, gak harus banyak-banyak melihat mungkin fundamental dan bla 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 ya, tapi dia cukup ngelihat oke, kondisi perekonomian US baik-baik aja, unemployment rate-nya oke, non-farm payroll-nya oke, kemudian inflation-nya juga diekspektasi bisa naik lagi, artinya ada kemungkinan besar dong untuk Federal Reserve pertahankan suku bunga. Itu aja cukup, ya. Dan artinya, secara kesimpulan ya, artinya teman-teman sekalian, dengan kondisi yang ada saat ini, market hanya akan menunggu reaction ya daripada inflation report yang akan dirilis pada hari Rabu, karena ternyata begitu kita lihat ya dalam 5 menit 56 detik ya, ini per saya create video ini karena saya memang bikin setelah mendekati jam closing, sengaja teman-teman ya, saya pengen tahu nih dia closingnya kayak gimana. Ternyata ngebentuk jarum doang dengan liquidity sweep di bagian bawah, yang artinya tendensinya sebetulnya adalah market kelihatannya masih pengen bermain di atas area support level itu, dan ada siapapun dia yang siap menampung every time harganya testing ke level 91.000. Itu aja yang saya lihat teman-teman sekarang ya. Dan apakah ini artinya Bitcoin akan immune dari selling pressure lebih lanjut? Menurut saya nggak juga ya. Kita tetap perhatikan teman-teman bahwa di sini ada possibility dia naik pun juga bisa aja kebentuk lower high untuk dia kembali mengalami rejection gitu ya. Yang saya nggak tahu adalah apa kira-kira triggernya kita untuk rebound saat ini. Apakah inflationnya yang mungkin tiba-tiba dirilis di bawah forecast, nah itu akan bakal jadi surprise ya buat market teman-teman. Atau misalkan ya ternyata a moment before Donald Trump naik, ya ada aja berita-berita positif gitu yang dikeluarkan supaya bisa ngebangkitin market untuk kembali dalam keadaan positif. Ya, itu bisa jadi satu pertimbangan yang kita lihat saat ini guys ya. Tapi gini, untuk lebih objektif, yang saya pengen teman-teman perhatikan ya, ini kalau seandainya saya personally yang ngelihat market saat ini, intinya apa? Saya ngelihat ada lower low, kemudian proses kemarin ketika kita katakan bahwa Bitcoin kelihatannya ada potensi nih ya untuk dia start rebound dulu, karena memang technically di internal structure-nya dia creating higher high, ada higher low, ada higher high gitu ya. Ini sebenarnya bagi saya adalah proses apa? Saya anggap sebagai proses inducement-nya. Gitu ya kira-kira teman-teman. Bukan inducement, ini udah market structure shift nih, karena sebelumnya udah sempat creating lower low. Maka apa yang terjadi saat ini itu technically hanya mengkonfirmasi saja bahwa the sellers saat ini itu berhasil men-shift kembali struktur pada Bitcoin menjadi ke dalam keadaan bearish. Nah, artinya apa yang terjadi di sini ini hanyalah untuk mengambil likuiditas saja. Ditambah pada saat weekend kemarin, ini market juga sama nih, menciptakan apa? Area of liquidity. Begitu dia sweep ke atas sebentar aja atau sedikit aja pada saat sesi Asia tadi pagi itu ya, cuma nge-wick doang. Habis itu langsung dibanting turun. Nah, saya pikir teman-teman sekalian, selling pressure yang keluar dari level $95.870 itu adalah siapapun dia yang responsible atas selling pressure pada Bitcoin berkelanjutan sampai dengan pre-New York. Itu artinya kita bisa bilang guys, as long level itu belum di take out ya, artinya ada resiko nih untuk market tetap bisa turun kembali. Nah, lain ceritanya kalau suddenly Bitcoin begini. Nah, ya ini kalau sampai ini yang terjadi, ya I believe for the short term perspective kita ada possibility untuk ngelihat dia kembali rebound dulu, testing ke level 98 ribuan something ya untuk menjadi potential area lower high-nya. Ya before the next, I don't know, maybe before the next drop atau before the next rally ya, karena it will be depending on how market react dari
pada saat nanti pelantikan Donald Trump ya. Saya rasa itu yang kita perlu perhatikan. Jadi untuk saat ini yang mungkin saya bisa leave message ya ke teman-teman sekalian adalah satu, perhatikan di sini order blocknya ya, selama di level ini belum berhasil di breakout, artinya Bitcoin masih punya probabilitas untuk dia kembali turun lagi, karena memang kalau kita gunakan Fibonacci pun di level tersebut adalah level confluence ya antara order block dan juga Fibonacci 0,79%. So technically 54.500 will be the level yang cukup krusial whether Bitcoin akan seperti ini atau dia bablas naik dan kemudian dia shifting jadi bullish gitu ya. Kalau misalkan itu yang terjadi akan menarik sekali. Artinya apa yang berlangsung di sini technically hanyalah liquidity sweep dan bensin untuk Bitcoin bisa rebound. Karena kalau misalkan nggak ada liquidity sweep itu, mungkin market jadi kekurangan liquidity dan mereka mau execute pun jadi susah gitu ya. Sehingga harus diciptakan environment-nya supaya market ada yang panic selling, dan pada saat market panic selling, there we go ya, market start reverse ya. So for now, based on structure di lower time frame, kesimpulan saya adalah we are still bearish ya di lower time frame, specifically time frame 1 jam, karena ini secara swing kita ngebentuk kayak begini ya. Jadi selama dia nggak break again ya, itu artinya Bitcoin masih dalam keadaan bearish. Tapi kalau misalkan mengacu pada closing time frame daily, yang mana kalau dalam 1 menit lagi kita akan lihat dia closing seperti itu artinya teman-teman, we still have reaction dari buyersnya, dan mereka willingly untuk nampung selling pressure atau sellers yang berlangsung sepanjang hari di hari Senin kemarin ya. Begitu masuk New York ditampung, habis itu harganya recovery, balik naik ke atas dan closing ngebentuk doji. Now that's interesting teman-teman, karena itu artinya buyersnya cukup untuk nahan tekanan jualnya dan bisa bantu Bitcoin naik lagi. Kira-kira begitu idenya. Oke, semoga cukup jelas teman-teman dari informasi yang saya sampaikan di sini. If you have any more question, please type di kolom komen ya. Mungkin kedepannya saya akan coba untuk meluangkan waktu juga ya. Mungkin mencoba menjawab 2 atau 3 komen dari teman-teman ya. Tergantung komentarnya menarik atau enggak. Tapi kalau misalkan, tergantung pertanyaannya menarik atau enggak dan relate nggak dengan isi videonya. Kira-kira begitu ya. So thank you very much guys for paying attention. God bless to everyone and I'll see you guys again in the next update for altcoins and Bitcoin guys. Cheers. Bye-bye.